Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Masya Allah kullu ni'matin minallah. Masya Allah al khair kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifus su'a illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ya Rashid alhimna rusdak wa ahyina rasidin wa ya hadi ihdinas siratal mustaqim wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Allahumma ij'al nafsana nafsan tayyibatan mutmainnatan ta'iatan hafizah tu'minu bi liqa'ik wa takna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik wa takhshaka ka khasyatik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alif baina fi qulubina ya Allah ya Latif. Ultuf bina fi qulubina khassatan fi hadzal makan. Ultuf bihim ila yaumiddin. Allahumma sabbitil Qur'ana wal ilma fi sudurina wafiqna lil amali bihima. Ilahana la takilna ila nafsina tarfata 'ain fa innaka in takilna ila nafsina tuqarribna minasyarr wa tubaidna minal khair. Ilahana ta'lamu hajatana qabla an nas'alakaha faqdhiha lana. Ya Rabb, inni u'idzuhum bika wa dhurriyyatahum minas syaitanir rajim. Ya Rabb, inni u'idzuhum bika wa dhurriyyatahum minas syaitanir rajim. Ya Rabb, inni u'idzuhum bika wa dhurriyyatahum minas syaitanir rajim. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta maulana fid dunya wal akhirah wa tawaffana fi ibadik wa jihadin fi sabilik. Ya Rabbana anta maulana
في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. إياك نعبد Alhamdulillah, takdiripun Allah Azza wa Jalla kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman, Islam, kesempatan ugi kesehatan sehingga saged nglampahi amal ibadah wonten ing akhiripun sasi Sya'ban amargi Kamis ngajeng insyaallah kita sedaya sampun milai siam Ramadan. Mugi-mugi sedaya kemawon pinaringan sehat wal afiat zahiran wa batinan saged nglampahi sedaya amal ibadah wonten ing lebetipun sasi Ramadan. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin di bab 39. Apa? Yaitu hakul jar. Hakul jar itu artinya haknya tetangga. Berarti apa? Kewajiban kita terhadap tetangga. Jadi begitu maksudnya hakul jar itu. Jar itu bentuk tunggal. Nanti bentuk jamaknya jiron. Nah, kemudian menjadi istilah negeri jiran. Nah, itu begitu. Jadi ada negara jiran, itu negara tetangga. Jadi jiron aslinya. Jadi kata jarun jiron. Nah, jadi kepada negara tetangga kudune sing apik. Jangan saling membuli, harusnya begitu. Jadi itu ajaran agama kita. Hakul jar. Kemudian wal wasiyah dan wasiat bihi terhadap al jar. Ternyata nanti di pertemuan berikutnya kita akan dapati ada wasiat, ya, wasiat melalui hadis untuk kita berbuat baik kepada tetangga. Kali ini ayat yang ke-1, bahkan satu-satunya ayat yang ditampilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di bab 39, yaitu surah An-Nisa ayat 36. Saya beri judul khusus macam-macam tetangga. Jadi ternyata tetangga itu ada macam-macamnya. Nanti saya tulis di bawahnya ada 3 macam tetangga. Lah, siapa saja mereka? Yang jelas 3 macam ini kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Yang perlu diluruskan, dalam hukum Islam itu ada fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Lah, fardu sendiri atau wajib itu ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban yang sifatnya individu. Kalau fardu kifayah kewajiban yang sifatnya perwakilan. Jadi nek ono sing makili, yang lain gugur kewajibannya, seperti memandikan, mengkafani, menyolati jenazah. Itu fardu kifayah.
Tapi ono sing fardu ain, kewajiban individu seperti apa? Salat. Itu seperti salat 5 waktu. Nah, sebenarnya fardu ain itu sangat banyak. Cuma orang lebih cenderung bahwa fardu ain itu sifatnya sempit. Kaitannya dengan mahdhah, hubungan dengan Allah. Padahal seperti kajian kita pagi hari ini, jadi ngapi tangga iku hukume fardu ain, niku wajib hukume duduk sunnah. Jadi di situ bukan sunnah apalagi mubah. Jadi kita berbuat baik kepada tetangga niku hukume fardu ain. Jadi di mana nanti kita dapati perintah Allah untuk berbuat baik kepada tetangga di surah An-Nisa ayat 36. Kita baca ayatnya, kita pahami terjemahnya, sedikit kita cermati di tafsir Jalalain, kemudian kita ambil 3 pelajaran penting untuk kita adakan perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah sistematika kajian kita pagi hari ini seperti itu insya Allah. Kita awali dengan membaca 1 ayat Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Cukup panjang ayat ini, tapi masya Allah, niki nek isok praktek niki, wah masya Allah, wong iku dadi wong sing becik sangat. Ini rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi masya Allah, nek ono wong Islam praktek ayat niki mawon, niku mesti saya praktek bermuamalah di tengah-tengah masyarakat. Jadi ayat niki diapalno, dimaknani terus diamalno, niku mesti wis dadi wong apik. Apa maneh nek dhewe apal 30 juz kudu ditambah apik. Lah sing aneh niku apalane akeh kok kelakuane gak becik. Lha niku rada aneh niku. Karena seluruh ayat Quran itu membimbing kita supaya punya akhlakul karimah. Ya, kali ini kita cermati maknanya. Apa di situ? Wa'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu mempersekutukannya. Ya, ini coba kita cermati pula di tafsir Jalalain di bawahnya itu. Yang dimaksud wa'budullaha ay wahiduhu,
Jadi satukan, menomor satukan Allah, esakan Allah, jangan menduakan Allah. Jadi sing disembah niku siji. Ojo nyembah sak liyane Gusti Allah. Itu namanya wahidu. Kemudian wabil walidaini ihsana. Maksudnya di situ ai ahsinu gawiyo bagus sira. Ihsanan kelawan bagus tenanan. Jadi di sini menunjukkan masdarnya, tapi lengkapnya di situ ahsinu ihsana. Jadi baron walina janib. Jadi di situ tidak nek coro ulama niki, ulasan dari para ulama. Jadi kita di situ tidak hanya pasif ya. Tidak hanya pasif. Ayat ini tidak menyatakan tidak berbuat buruk kepada orang tua, tetapi kudu ngapii marang wong tua. Jadi begini, ketika ada anak di situ dia tidak menyakiti orang tua, itu dikatakan belum melaksanakan ayat ini. Karena apa? Di satu sisi dia tidak menyakiti, tapi dia belum ngopeni. Nah sementara yang dikehendaki ayat ini niku aktif. Api ono wong tua, jangan hanya tidak berbuat buruk kepada mereka. Jadi wabil walidaini ihsana. Jadi kita disuruh aktif untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, walidain. Ini memang kalau ditelusuri kata walada itu artinya melahirkan. Walidain itu dua orang, maksudnya bapak ibu yang telah, tentu ibu yang melahirkan kita tapi tidak bisa lepas dari ayah. Kemudian kita lanjutkan wabidil kurba. Siapa di situ? Sanak kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Urutannya jelas di sini. Kedua orang tua, sanak kerabat, anak yatim, wong melarat. Niki aja diulak-walik. Jadi prioritas utama ini kedua orang tua, nek coron duwe, terus di situ kita sedekah, kita berbuat baik, kemudian menuju kepada sanak kerabat, menuju kepada anak yatim. Jadi anak yatim itu jangan lebih didahulukan daripada sanak kerabat. Kalau sanak kerabat kita itu kondisinya lebih membutuhkan. Jadi sanak kerabat niku isok ponaan, isok pakle, isok bule, niku harus menjadi prioritas dulu. Baru setelah itu anak yatim, baru setelah itu orang-orang miskin. Lah, kemudian siapa? Wal jaridil kurba. Lah ini yang fokus kajian kita dan yang menjadi ilat kenapa ayat ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi di bab 39. Karena ada lafaz wal jar dzil kurba, tetangga dekat. Wal jar al junub, siapa itu? Tetangga jauh. Coba kita cermati di tafsir Jalalain. Yang dimaksud al jar dzil kurba ay al qarib minka fil jiwar, yang berdekatan dengan kita. Awin nasab, atau ada hubungan nasab. Nanti lebih lengkapnya itu ada di bawah. Saya sebutkan di 3 macam tetangga. Nanti kita akan cermati lebih jauh. Yang jelas di ayat ini ada istilah tetangga dekat, ada tetangga jauh. Nanti lebih detail ada 3 macam. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Was-sahibi bil jambi. Was-sahibi bil jambi ini kalau diterjemah depak di situ teman sejawat. Kalau di tafsir Jalalain ar-rafiq fis safar au sinaah, yaitu teman di perjalanan atau teman sejawat di tempat kerja. Jadi kolega, partner, itu pun kita disuruh berbuat baik. Tidak boleh saling mengkhianati, tidak boleh saling menjatuhkan. Ada yang menyatakan yang dimaksud sahib bil jambi itu adalah zaujah, yaitu istri. Kemudian wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan, ibnus sabil itu siapa? Ay al munqati fi safari, yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, itu hendaknya kita tasarrufi.
Kemudian wama malakat aimanukum, yaitu hamba sahaya yang engkau miliki. Lah ayat ini itu dipungkasi dengan innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai man kana, orang yang mukhtalan. Siapa? Sombong. Mukhtal niku takabur. Fakhuron itu dari kata fakhr, apa? Membanggakan dirinya. Jadi Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nanti kita cermati di pelajaran penting kenapa ayat yang memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, itu kemudian diakhiri dengan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu ada korelasi yang sangat-sangat indah. Kita cermati lebih jauh di pelajaran penting. Yang pertama, 3 macam tetangga. Jadi tonggo niku wonten telu. Saya kutipkan di tafsir Al-Qurtubi. Al-jiron salasatun, tonggo iku ana 3 maceme. Siji, fajarun lahu salasatu hukukin, ada tetangga yang punya 3 hak. Macam yang kedua, jarun lahu haqqani, tetangga yang punya 2 hak. Dan yang ketiga, jarun lahu haqqun wahidun, tetangga yang punya 1 hak. Jadi tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, tetangga yang punya 3 hak. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Yang ketiga, tetangga yang punya 1 hak. Siapa itu? Fa ammal jar alladzi lahu salasatu hukukin fal jar al muslim al qarib lahu haqqul jiwar wa haqqul qaraba wa haqqul islam. Nomor 1. Nah, ini macam yang pertama. Nek ana wong omahe cedhek dengan kita, duwe hubungan darah, yang ketiga podo islami. Lah di sini. Jadi kalau ada orang rumahnya berdekatan dengan kita, agamanya Islam, masih ada hubungan darah, ini macam tetangga yang pertama. Jadi tetangga yang punya 3, berarti apa? Kudu diapii sebagai tonggo, nomor 2 sebagai dulur, yang ketiga sebagai sesama muslim. Ini macam yang pertama. Lah macam yang kedua siapa? Yaitu wal jar alladzi lau haqqan fahuwa al jar al muslim. Ono tonggo gak ono hubungan darah tapi dia itu muslim, maka dia punya 2 hak. Hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai sesama muslim sing kudu diapii. Lah sing nomor 3, lah niki gak duwe hubungan darah, yang kedua agamanya bukan Islam. Ternyata apa? Dia masih punya 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Ini macam yang ketiga. Jadi orang yang rumahnya berdekatan dengan kita, tidak ada hubungan darah dengan kita, agamanya berlainan dengan kita, itu pun wajib dilmulyakno sebagai tonggo. Masya Allah. Jadi ayat ini itu menyuruh kita ngapii tonggo model 3 niki. Ono wong meskipun gak dulur, gak Islam, tapi nek omai cedek dengan kita niku wa ta'ah lahu wal id'an man qarana Allah al ihsan ilai bi ibadatihi wa ta'atihi wa syukrihi bi syukrihi wa huma al walidain. Jadi 2 orang yang paling berhak kita ini berbuat baik kepadanya setelah berbuat baik kepada Allah, yaitu kedua orang tua. Niki milo boten saged dilirwakne, tidak boleh disepelekan, dilupakan yang namanya birrul walidain. Ini kedudukannya persis setelah
kita diperintah untuk ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yang terakhir, ayat ini diakhiri dengan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini ada dua pelajaran penting. Saya tuliskan di poin yang ketiga. Sombong bukan karakter mukmin, jauh dari rahmat Allah. Pelajaran yang pertama, fanafa subhanahu mahabbatahu waridahu amman hadis sifatuh ay la yudhiru alaihi atharon ni'ami fil akhirah. Ini ancaman. Nek ono wong duwe karakter sombong di dunia ini, besok teng akhirat itu dia tidak mendapatkan apa? Mahabbahnya Allah, ridhonya Allah, sehingga sengsara sesuk nang akhirat. Ini satu. Yang kedua, ini kaitannya dengan ayat atau yang ada di ayat ini. Wa khussa hataini sifatain bidzikri huna li'annahuma tahmilani sahibaihima alal unfa minal qarib al-faqir wal jar al-faqir wa ghairihim. Jadi di sini kenapa disebutkan sifat mukhtalan fakhura, sombong lagi membanggakan diri? Kata Imam Al-Qurtubi, korelasinya dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim dan miskin. Nek wong kuwi duwe sifat loro iki ora bakal iso ngapii wong tuane, ora bakal iso ngapii marang sanak kerabate, ora bakal peduli marang anak yatim lan wong miskin, luwe-luwe marang tonggone. Maka terkandung pesan supaya kita ini bisa ubudullaha wala tusriku bi syai'a, iso ngapii wong tuwa, tonggo, sanak kerabat. Sifat loro iki kudu ilang. Nopo? Sombong dan membanggakan diri. Orang yang sombong dan membanggakan dirinya cenderung egois, tidak peduli kepada kebaikan orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan, dijauhkan dari sifat sombong dan membanggakan diri, serta dimampukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman sejawat, siapapun yang ada di sekitar kita semua. Amin ya mujibas sailin. Demikian wallahu alam. Sekarang waktunya pertanyaan. Kali ini hadiahnya kerudung cantik untuk istri persiapan bulan Ramadan. Jadi besok tidak usah membelikan kerudung, tinggal belikan baju yang sesuai dengan warna kerudungnya. Pertanyaannya, siapakah beliau seputar ulama Indonesia? Beliaunya lahir di Pacitan, tapi wafatnya itu di Mekah dan dimakamkan di Ma'lah. Beliaunya kecil di Indonesia, tapi kemudian menjadi ulama besar. Beliau salah satu ulama yang diizinkan mengajar di Masjidil Haram. Dulu itu betul-betul karena keilmuan. Kalau sekarang ya karena macam-macam. Ya, dulu itu betul-betul karena keilmuan. Jadi diberi hak mengajar di Masjidil Haram. Beliau waktu kecil itu sempat berguru kepada Mbah Soleh Darat ya di Semarang. Tapi kemudian menjadi ulama besar di sana sebagai pakar di bidang hadis terutama dan juga bidang yang lainnya. Maka sanad hadis kayak Mbah Hasyim Asy'ari itu bersambung kepada beliaunya. Jadi beliau lahir tahun 1860, meninggal tahun 1920. Di antara murid beliau dari Indonesia, Yai Hasyim Asy'ari, Yai Wahab Hasbullah, Yai Bisri Sansuri, Raden Asnawi Kudus dan sebagainya. Beliaunya sekali lagi berasal dari Pacitan, tapi hanya kecil saja.
beliaunya meskipun sempat menuntut ilmu di Indonesia, tapi kemudian waktu tamyiz itu beliaunya sudah menuju ke Mekah, taklim di sana, menjadi ulama besar di sana, tapi daerah tempat tinggal dia itu tetap menjadi kebanggaan. Jadi menjadi nama belakang dia, nama belakang beliau itu mencantumkan daerahnya. Siapakah beliaunya itu? Dalam sinten? Termas. Lu Termas sinten? Oh, Termas niku mboten kiai, Termas niku nama daerah kok. Tapi gak apa-apa semonggo. Kan ngawur mboten napa-napa. Silakan. Kok Termas niku wonten Pak SBY barang masalahnya. Untuk istrinya nggih, jangan dipakai sendiri. Jadi yang benar itu Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Mahfud At-Termasi itu masih mencantumkan Termas itu, ya, masih mencantumkan nama daerahnya. Makanya banyak ulama-ulama yang kemudian berguru kepada beliau dan menjadikan nama Jawa Indonesia itu harum di kancah keilmuan di dunia ini. Ngoten mawon, mudah-mudahan kita bisa meneladani karakter baik dari para ulama-ulama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa an, subhanak inna kunna minadh zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Ya Rabb, karuniakan untuk semua yang hadir di majlis yang mubarak ini, juga keluarga kami, santri kami, jamaah kami dimanapun mereka berada, karuniakan sehat fisik psikisnya, sejahtera zahir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Ya Allah, ya Qawiyu ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah ya Hadi ya Rasyid, bimbing kami semua hidup senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridho, hati yang khusyuk, istiqamah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna al-muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khatmul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.